warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan baik. Ya, hari ini kita mempelajari tentang virus. Apa itu virus? Untuk materi virus ada di standar kompetensi tentang memahami prinsip pengelompokan makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan ciri, replikasi, dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran untuk bab virus yang pertama, diharapkan nanti kamu dapat menjelaskan ciri-ciri virus, menjelaskan cara replikasi atau perkembangbiakan virus baik melalui daur litik maupun daur lisogenik, menyebutkan peran virus dalam kehidupan. Pernahkah kamu mengalami itu? Ya, bersin, batuk, tidak tertutup mulutnya. Apa yang terjadi pada saat kamu bersin atau batuk? Ya, itu berarti tubuh kamu lagi kena virus. Apakah virus itu? Ya, virus ini merupakan suatu partikel yang bersifat obligat pada sel makhluk hidup. Obligat ini artinya bisa menyebabkan penyakit pada sel yang hidup. 2. Virus itu sifatnya aseluler, bukan merupakan sel. Artinya di dalam tubuh virus itu tidak mengandung sitoplasma yang menandakan itu adalah sel. Di virus itu tidak mempunyai sitoplasma sehingga sifatnya adalah aseluler. Ukurannya sangat renik, artinya lebih kecil daripada bakteri. Virus di dalam sel inang itu menunjukkan ciri-ciri sebagai makhluk hidup, sedangkan di luar tubuh inang bukan makhluk hidup atau benda mati. Ini sejarah ditemukannya virus pertama kali dilakukan penelitian oleh Adolf Meyer dengan menggunakan tanaman tembakau. Pada daun tembakau ada bercak-bercak kuning. Ternyata bercak kuning yang ada di daun tembakau menyebabkan tanaman tembakau itu mati. Setelah mengambil ekstrak dari daun tembakau dihancurkan, diambil ekstraknya, kemudian ekstraknya disemprotkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat itu menyebabkan bercak kuning dan akhirnya mati. Kesimpulan dari Adolf Meyer bahwa tanaman tembakau yang mati itu disebabkan oleh suatu partikel yang lebih kecil dari bakteri. Di waktu itu belum ditemukan ada istilah virus. Kemudian diteliti oleh ilmuwan yang kedua yaitu Dmitri Ivanovsky, sama-sama menggunakan tanaman tembakau. Di daun tembakau yang mengalami bercak kuning dihancurkan, diambil ekstraknya, kemudian disemprotkan ke tanaman yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat juga mengalami kematian. Kesimpulan dari Dmitri Ivanovsky, tanaman yang sehat kemudian mati itu karena adanya satu mikroorganisme yang ukurannya kecil yang disebut dengan virus. Struktur daripada virus ini digambarkan. Struktur tubuh virus di sebelumnya, bentuk virus itu bermacam-macam, ada yang seperti bola, ada yang poliheksagonal dan lain-lain. Ini digambarkan struktur tubuh virus yang seperti huruf T. Gambar itu merupakan bakteriofag atau disebut dengan virus fag T. Strukturnya terdiri dari kepala, ini berbentuk heksagonal, kemudian ada selubung leher yang terdiri dari mitokondria, ada dasar ekor dan ada serabut ekor. Itu gambar struktur bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Di
dalam kepalanya hanya mengandung satu materi genetik, kalau tidak DNA ya RNA. Di virus itu tidak punya dua asam nukleat tapi cuma satu. Kalau tidak DNA ya RNA. Beda dengan makhluk hidup yang lain, di manusia, hewan ataupun tumbuhan yang lain itu punya dua macam asam nukleat, punya DNA dan punya RNA. Sedang virus hanya punya salah satu. Kalau tidak DNA ya RNA. Ini bentuk-bentuk virus. Itu gambar struktur daripada virus. Ada yang bulat, ada yang polihidris, ada yang bentuk batang, dan ada yang seperti huruf T, huruf T tadi struktur pada bakteriofag. Perkembangbiakan virus atau reproduksi virus, di sini contohkan reproduksi bakteriofag atau virus Vecte bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama dengan siklus litik dan dua dengan siklus lisogenik. Perkembangbiakan virus dengan yang pertama secara litik, yaitu sel inang yang diinfeksi akan mengalami litik, hancur atau kematian. Sedangkan pada perkembangbiakan virus secara lisogenik, sel inang yang diinfeksi itu tidak mengalami kematian. Tahap perkembangbiakan virus secara litik dimulai dari tahap yang pertama. Kamu bisa perhatikan gambar yang pertama itu virus Vecte menempel pada tubuh inang. Inang di sini adalah bakteri Escherichia coli. Di dalam tubuh virus itu digambarkan DNA-nya berwarna merah, sedangkan pada bakteri DNA-nya berwarna biru. Tahap yang pertama yaitu adsorpsi atau tahap penempelan. Virus Vecte menempel di dinding tubuh bakteri. Dan tahap yang kedua yaitu tahap injeksi, diawali dari penempelan dasar ekor, kemudian serabut ekor virus mengumpul di tengah membentuk seperti alat suntik dan menyuntikkan materi DNA-nya ke tubuh bakteri, sehingga di dalam tubuh bakteri ada dua DNA, satu DNA virus yang berwarna merah, dua DNA bakteri yang berwarna biru. Setelah itu masuki tahap yang ketiga yaitu sintesis. DNA virus yang tadi dimasukkan atau disuntikan ke tubuh bakteri akan memperhatikan cara kerja DNA bakteri. Setelah tahu cara kerjanya, kemudian dikopi. Setelah dikopi, DNA bakteri akan dihancurkan, sehingga nanti di dalam tubuhnya adalah tubuh bakteri, tapi DNA-nya adalah DNA virus. Setelah itu masuki tahap yang ketiga yaitu sintesis. Pada tahap yang ketiga atau tahap sintesis terjadi sintesis pembentukan genom. Genom itu adalah blueprint, bagian-bagian tubuh dari virus itu sendiri akan dicetak atau dibentuk seperti bagian kepala, bagian leher, bagian dasar ekor, bagian serabut ekornya. Setelah terbentuk genom-genom atau bagian-bagian tubuh virus akan masuk ke tahap keempat, yaitu tahap perakitan. Yang tadinya kepala, serabut ekor, dasar ekor, leher itu memisah, akan dirakit menjadi satu tubuh bakteri anakan virus. Kepala, leher nanti menyatu, dasar ekor menyatu, serabut ekor menyatu, seperti permainan itu puzzle, diterap-terapkan sehingga akhirnya terbentuk satu tubuh anakan virus. Satu tubuh anakan virus itu disebut dengan virion. Dan tahap terakhir, salah satu anakan virus atau virion itu akan menghasilkan
enzim lisosim untuk menghancurkan dinding tubuh bakteri E. coli. Setelah dinding sel tubuhnya hancur, virion akan berhamburan lari keluar untuk mencari lagi sel bakteri yang sehat untuk diinfeksi. Terjadi lagi tahap yang pertama yaitu penempelan, kemudian diikuti tahap yang kedua injeksi, tahap yang ketiganya yaitu sintesis, pembentukan genom, tahap yang keempatnya perakitan, tahap yang kelimanya lisis. Terus berulang-ulang sampai sel bakteri yang ada di sekitar virus itu habis. Itu perkembangbiakan virus secara litik. Dan yang kedua, perkembangbiakan virus secara lisogenik, di mana sel inang yang diinfeksi itu tidak mengalami kematian. Tahapnya hampir sama dengan yang litik, cuma nanti ada perbedaan di tahap yang ketiganya. Tahap yang pertama sama yaitu adsorpsi, penempelan. Tahap yang kedua injeksi. Tahap yang ketiga penggabungan. Pada tahap penggabungan, sel virus vektor yang tadi sudah menyuntikkan DNA ke tubuh bakteri, DNA bakteri dan DNA virus akan terjadi penggabungan. Gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri disebut dengan profag. Dan nanti setelah terjadi penggabungan akan masuki tahap pembelahan. DNA akan mengalami pembelahan, sel bakteri ini juga akan mengalami pembelahan sehingga dihasilkan dua sel bakteri yang sama-sama mempunyai profag. Ini profag atau gabungan DNA bakteri dan DNA virus. Bila DNA virus melepaskan diri dari gabungan profag, apakah DNA virus menghancurkan DNA bakteri atau mau menggabung lagi? Bila DNA virusnya menghancurkan DNA bakteri, maka akan masuki daur litik, dihancurkan, dikopi. Nanti kalau menggabung lagi, berarti nanti akan terjadi lagi perkembangbiakan virus secara lisogenik. Ini perkembangbiakan virus baik secara litik maupun secara lisogenik. Bila ada pertanyaan bisa wapri ke ibu atau boleh juga komentar di Classroom. Ya, pertemuan hari ini untuk perkembangbiakan virus saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.